Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami dari Kelompok Batupar akan menjelaskan tentang sistem yang telah kami rancang, yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan laptop terbaik menggunakan metode Weighted Product, WP, and Multi-Attribute Utility Theory MAUT. Baik, adapun tugas ini kami buat untuk penyelesaian dari mata kuliah A5 Sistem Pengambilan Keputusan yang diampu oleh dosen Ibu Zara Yunizar Eskom M.Com. Adapun anggota kelompok kami itu yang pertama ada Muhammad Iqbal yang bernim 2201701549. Yang kedua ada Torik Wijaya yang bernim 2201701150. Yang terakhir ada Fadil Maulana yang bernim 2201701158. Adapun alasan kami mengangkat topik ini adalah kesadaran kami bahwasanya saat ini perangkat laptop adalah perangkat yang sangat esensial bagi aktivitas manusia seperti pendidikan, pekerjaan, maupun hiburan. Nah, banyaknya spesifikasi, merek, dan harga yang bervariasi membuat terkadang konsumen bingung terhadap pilihannya. Dan informasi yang tersedia di platform e-commerce biasanya tidak struktur dan membuat preferensi dari konsumen menjadi subjektif. Maka dari itu, kami mengangkat judul ini sebagai penelitian kami, kan kami mengembangkan sebuah um, sistem, yaitu sistem pendukung keputusan atau decision support system yang berbasis web, yang dimana kami mengimplementasikan dua metode, yaitu multi criteria decision making (MCDM), yaitu weighted product (WP) dan multi attribute utility theory atau MAUT. Nah, pada sistem ini kami merancang untuk membantu pengguna dalam memilih laptop terbaik secara objektif dengan atribut-atribut yang telah kami cantumkan seperti um, harga, kapasitas RAM, prosesor, GPU, ukuran layar, serta rating pengguna yang terdapat dari e-commerce. Dengan menggabungkan dua perhitungan tersebut, kami yakin bahwasanya sistem ini dapat memberikan peringkat laptop secara sistematis yang dapat dijadikan rekomendasi akurat bagi calon pembeli. Nah, adapun tujuan kami dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi serta membandingkan efektivitas dari dua metode tersebut, yaitu metode Weighted Product, WP, dan Multi-Attribute Utility Theory atau MAUT, dalam proses pengambilan keputusan multi kriteria pada kasus pemilihan laptop yang kami angkat. Nah, pada hal itu, um, saya, adapun tujuan dari penelitian yang kami laksanakan, yaitu untuk mengevaluasi serta membandingkan efektivitas terhadap dua metode yang kami naikkan, yaitu metode weighted product (WP) dan multi attribute utility theory atau MAUT, dalam proses pengambilan keputusan dengan multi kriteria pada kasus pemilihan laptop yang kami naikkan. Nah, selain itu, penelitian ini juga kami tujukan untuk mengimplementasikan kedua metode tersebut dalam sistem pendukung keputusan berbasis web untuk menguji keakuratan dan konsistensi peringkat yang dihasilkan, sehingga kami bisa memberikan kesimpulan terhadap metode yang lebih akurat pada kasus ini. Baik, adapun metode yang kami gunakan sebagai acuan pada penelitian kami kali ini, yang pertama adalah metode WP, yaitu Weighted Product, yang bekerja dengan cara menghitung nilai preferensi masing-masing alternatif melalui perkalian nilai setiap atribut yang telah dipangkatkan dengan bobot kriterianya. Nah, kami yakin pendekatan ini memiliki sensitivitas tinggi terhadap nilai ekstrim dan memungkinkan perbandingan langsung antar alternatif berdasarkan banyak kriteria secara efisien. Dan yang kedua adalah metode MAUT. Yang kedua adalah metode MAUT. Dibandingkan menggunakan metode WP yang menghitung nilai preferensi masing-masing alternatif melalui perkalian nilai setiap atribut yang telah dipangkatkan dengan bobot kriterianya, metode MAUT bekerja dengan cara mengonversi nilai setiap atribut ke dalam skala utilitas antara 0 hingga 1. Nah, sehingga skor akhir ditentukan dengan menjumlahkan seluruh nilai utilitas yang telah dikalikan bobot masing-masing kriteria. Nah, karena menghasilkan nilai yang lebih mudah diinterpretasikan, kami meyakini bahwasanya MAUT sangat cocok digunakan oleh pengambil keputusan dan kalangan non-teknis. Nah, selanjutnya ada kriteria acuan yang kami gunakan pada penelitian kali ini ada 7 kriteria. Yang pertama, kriteria harga yang bersifat cost, yang dimana data yang kami gunakan adalah range dari harga setiap laptop serta kriteria. Nah, adapun kriteria yang kami gunakan sebagai acuan pada penelitian kali ini ada 7 kriteria. Yang pertama yaitu harga yang bersifat cost, yang dimana data yang kami gunakan yaitu range harga dari setiap alternatif. Yang kedua ada RAM yang sifatnya benefit. Data yang kami gunakan adalah ukuran dari setiap RAM seperti 32, 16, 31. Yang ketiga ada storage, yaitu penyimpanan dari
setiap alternatif. Yang keempat, skor prosesor yang kami dapatkan setelah perbandingan dari e-commerce. Dan kelima, skor GPU. Yang keenam, ukuran layar yang menggunakan meteran inci. Dan yang ketujuh adalah rating pengguna yang dimana si 2 sampai si 7 bersifat benefit. Selanjutnya, selanjutnya setelah melakukan penelitian, kami menemukan beberapa temuan hasil dari penelitian kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Iqbal. Pada Muhammad Iqbal, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Di. Seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk metode WP kami telah melakukan penghitungan di Excel, di mana kami mempunyai 10 alternatif. Di sini merupakan data laptop dari e-commerce dengan rating. Baik, Muhammad terima Farid. kasih Pak Li. Seperti yang teman-teman lihat, di sini kami telah melakukan perhitungan secara manual menggunakan Excel, di mana di sini di tabel alternatif, kami mempunyai 10 alternatif yang kami ambil dari data e-commerce, di mana di sini merupakan laptop-laptop dalam rentang harga 7 sampai 10 juta. Di sini adalah tabel kriteria dari C1 sampai C7 beserta bobot yang telah kami tentukan. Seperti yang teman-teman tahu, pada WP, bobot yang memiliki jenis cost itu diubah menjadi negatif. Dan tetapi di sini kami menggunakan skala Likert seperti yang teman-teman lihat pada slide sebelumnya untuk kata kriteria bobot masing-masing dari C1 sampai C7, atau lebih jelasnya seperti teman-teman lihat di Excel berikut. Di sini kami telah menentukan bobot yang telah kami tentukan sendiri. Nah, adapun untuk skor GPU dan CPU atau prosesor, di sini kami juga telah menentukan masing-masing seperti teman-teman lihat pada kotak ini untuk setiap masing-masing merek, Intel Core, Ryzen, dan juga GPU, RTX dan sebagainya. Lalu di sini masuklah ke perhitungan seperti yang teman-teman lihat di tabel data rating. Setelah semuanya kita ubah menjadi skala Likert pada WP. Di sini kami ubah ke dalam skala 1 sampai 5. Nah, skor ini menjadi dasar utama dalam perhitungan metode WP. Nah, semakin tinggi skor berarti semakin baik untuk kasus benefit, dan semakin rendah skor berarti semakin baik juga, tapi dalam kasus cost, di mana di sini kami ada memiliki satu kriteria cost, yaitu harga. Lalu di sini kami melakukan tabel perhitungan vektor S dengan total hasil didapat 14.128 dari sub 10 alternatif dengan perhitungan sebagai berikut. Di sini untuk masing-masing kriteria atau skala Likert dibagi. Nah, adapun untuk tabel perhitungan yang telah kami lakukan di Excel di sini, untuk masing-masing kos yang telah diubah ke skala Likert, kami telah melakukan perhitungan di mana hasil akhirnya atau dari vektor S-nya yaitu 14,128. Lalu didapatlah hasil akhir seperti yang teman-teman lihat, di mana untuk WP ranking 1 dalam pemilihan laptop menggunakan metode WP yaitu Asus Tab, yang mana nanti akan kita bandingkan lagi dengan web atau sistem yang telah kami buat. Selanjutnya, kita masuk ke metode maut. Sebenarnya hampir sama dengan WP, hanya saja di sini untuk maut kami tidak mengubah ke skala Likert, di mana di sini kami tidak menggunakan bobot yang sama, di mana untuk harga 25% untuk bobotnya, karena menurut kami di sini harga memang sangat menentukan seberapa bagus laptop tersebut, yang disusul dengan RAM dan juga prosesor lalu GPU seperti yang teman-teman lihat. Lalu di sini didapatlah hasil dari masing-masing alternatif alternatif laptop untuk setiap kriteria seperti teman-teman lihat. Nah, di sini dilakukan normalisasi menggunakan metode min-max. Kami mendapatkan hasil seperti berikut. Di sini untuk menyamakan setiap eh, tabel rating sebelumnya menjadi nilai dengan rentang 0 sampai 1. Lalu didapatlah hasil sebagai berikut.
Nah, adapun untuk metode maut, untuk kriteria laptop yang paling layak yaitu adalah Axio Hype. Sedangkan untuk eh, Asus Tab tadi berada pada urutan 3. Di mana teman-teman lihat di sini terdapat perbedaan. Tetapi kalau teman-teman lihat perbedaan antara ranking di sini untuk maut itu lebih bervariasi daripada WP, di mana teman-teman di sini pada WP rankingnya ada yang double seperti Lenovo dan HP, di mana ada 4 kategori 7 atau memiliki nilai yang sama. Mungkin segini untuk tabel perhitungan di Excel yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Iqbal. Nah, setelah melihat hasil dari penelitian kami kali ini, kami menarik beberapa kesimpulan yang akan kami serahkan kepada rekan kami, yaitu Torik. Pada Torik, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Berikut adalah perbandingan metode WP dan MAUT yang sudah kami analisis dari data-data sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan perbedaan peringkat antara metode MAUT dan WP. MAUT menempatkan Axio Hype 7 dengan kode A1 di posisi pertama karena distribusi utilitas yang merata, sedangkan WP lebih mengunggulkan Asus Tab A15 di kode A3 berkat nilai ekstrim pada prosesor dan GPU. Perbedaan mencolok terlihat pada Advanced Work Plus pada kode A7 yang berada di peringkat 2 maut, namun turun ke peringkat 7 pada metode WP, serta Acer Nitro kode A2 yang sebaliknya peringkat 2 pada WP dan 7 di maut. Hal ini menunjukkan WP lebih sensitif terhadap nilai maksimum pada kriteria tertentu. Dalam penelitian pemilihan laptop terbaik, metode WP dan MAUT menunjukkan hasil yang relatif konsisten dengan selisih peringkat maksimal hanya 2 hingga 3 posisi di antara beberapa alternatif. Meskipun MAUT unggul dalam kesederhanaan perhitungan dan kemudahan interpretasi melalui utilitas yang dinormalisasi secara linier, WP menawarkan pendekatan yang lebih tajam dan menyoroti keunggulan absolut setiap alternatif melalui operasi perkalian berpangkat bobot. Perbedaan utama terletak pada sensitivitas metode terhadap nilai ekstrim. WP cenderung lebih responsif terhadap alternatif yang memiliki performa sangat tinggi pada kriteria dominan, sementara MAUT lebih adil terhadap alternatif dengan kinerja merata di semua aspek. Dengan demikian, dalam konteks seleksi laptop terbaik, MAUT menjadi pilihan tepat untuk evaluasi seimbang, sedangkan WP lebih unggul bila tujuan seleksi berfokus pada performa puncak dalam atribut-atribut utama. Next. Nah, kesimpulannya berdasarkan penerapan kedua metode dalam pemilihan laptop terbaik, MAUT dinilai lebih sesuai untuk digunakan ketika tujuan evaluasi menghendaki penilaian yang adil dan seimbang terhadap semua kriteria. MAUT menghasilkan skor akhir berdasarkan utilitas yang dinormalisasi dan bobot kriteria, sehingga mampu mempertimbangkan semua aspek spesifikasi laptop secara proporsional tanpa terlalu dipengaruhi oleh satu nilai ekstrim. Namun jika fokus penilaian diarahkan pada pencarian alternatif yang unggul secara spesifik pada kriteria-kriteria utama seperti performa prosesor atau GPU, maka metode WP lebih unggul karena sifatnya yang sensitif terhadap nilai ekstrim melalui perpangkatan bobot. WP akan memberikan peringkat tinggi bagi laptop yang sangat menonjol pada atribut tersebut meskipun kurang kuat di kriteria lain. Dengan demikian, tidak ada metode yang mutlak lebih baik secara umum, tetapi dalam konteks studi ini, MAUT dinilai lebih cocok untuk pengambilan keputusan yang mengutamakan keseimbangan performa antar kriteria, sedangkan WP lebih tepat untuk seleksi yang menekankan keunggulan kompetitif pada atribut tertentu. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, Hotma. setelah melihat penjelasan dari hasil penelitian kami akan menampilkan sistem yang berbasis web yang telah kami kerjakan untuk melihat langsung bagaimana perhitungan dari masing-masing alternatif yaitu laptopnya. Baik, untuk penjelasan terhadap sistemnya akan kami berikan kepada Iqbal. Pada Iqbal kami persilakan. Terima kasih Pak Li. Nah, kita akan menuju ke implementasi sistem. Di sini kami menggunakan web Streamlit, di mana pada Streamlit ini, pada link pilih laptop.streamlit.app, teman-teman bisa mengaksesnya secara online. Dan karena keunggulan itu juga kami menggunakan framework Streamlit ini. Jadi jika teman-teman ingin mencoba menghitung laptop
mana yang bagus menggunakan metode WP atau MAUT, teman-teman bisa menggunakan web kami atau mencoba web kami. Di sini teman-teman akan ditampilkan dengan tampilan awal seperti ini. Lalu bisa masuk ke aplikasi. Nah, di sini kami akan menggunakan akun yang telah kami buat sebelumnya, Budi. Oh, dan untuk disclaimer, di sini tidak perlu password, yang artinya teman-teman bebas bisa memasukkan nama teman-teman, atau juga bisa menggunakan di sini username kami. Jadi tidak perlu namanya sign in, jadi bisa langsung login. Nah, kebetulan di sini kami telah memasukkan data kami, jadi di sini dapat langsung hasil rekomendasi. Seperti teman-teman lihat di sini untuk WP, Asus Tab seperti perhitungan di awal. Lalu untuk Maut, Axio, laptop yang paling direkomendasikan sesuai dengan perhitungan Excel kita. Nah, tapi kami juga menyediakan visualisasi peringkat. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, seperti yang kesimpulan kami bahwa metode Maut memiliki variasi yang dimana lebih cocok untuk laptop dibandingkan dengan metode WP yang dimana ya agak stagnan, di mana di sini ada 4 dengan peringkat ketujuh sama seperti perhitungan di Excel sebelumnya. Nah, adapun fitur-fitur pada web ini, di sini kami mempunyai fitur tambah data manual. Teman-teman bisa menambah data laptop manual. Di sini untuk nama laptop berdasarkan kriteria yang telah kami cantumkan sebelumnya sesuai dengan strategi presentasi. Lalu di sini ada juga fitur unggah data dari Excel. Nah, di sini sistem akan menggunakan atau mengenali kolom secara otomatis. Teman-teman bisa langsung upload saja. Tetapi apabila ada error, mungkin ada beberapa kolom dengan nama yang sangat berbeda atau tidak dikenali, teman-teman bisa mengunduh template di sini untuk ya lebih paham lah apa aja sih nama-nama yang akan dikenali oleh sistem. Nah, lalu di sini ada kelola data laptop. Yang telah, misal tadi teman-teman sudah masukkan data laptop atau telah menambah manual. Di sini teman-teman bisa menghapus satu baris ataupun mengedit baris tersebut apabila ada permasalahan atau ada perubahan. Lalu di sini juga ada fitur untuk menghapus semua data. Jika teman-teman ingin mengganti data baru, misalnya di sini kami menggunakan laptop dengan rentang 7 sampai 10 juta, seperti teman-teman lihat di harga. Jika teman-teman ingin menambah dengan atau mengganti dengan rentang 10 sampai 13 juta, teman-teman bisa menghapus seluruh data dulu. Lalu di sini ada fitur atur bobot kriteria. Di sini sudah ada otomatis fitur bawaan atau fitur awal yang dimana sesuai dengan tampilan Excel kami atau berdasarkan data perhitungan Excel kami. Di sini teman-teman bebas untuk menggantinya. Yang penting total bobot harus 100%. Dan yang terakhir kembali lagi ke hasil rekomendasi. Di sini teman-teman dapat lihat bahwa perhitungan manual kami di Excel dan juga perhitungan pada sistem, implementasi sistem kami sama, menunjukkan hasil yang sama. Untuk metode WP, laptop yang paling direkomendasikan adalah Asus Tab A15. Lalu untuk metode maut, yang paling direkomendasikan adalah Axio Hype 7. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami, Iqbal dan Thorik, yang telah menjelaskan hasil penelitian dari kami. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi Stop wabarakatuh. recording.